A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi sekali lagi ayat yang lalu. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Dijelaskan seperti nutfah dan hayawan. Artinya nutfah itu embrio ya, yang ada pada rahim ibu masing-masing, lalu melahirkan manusia. Nutfah itu mati, lalu lahir manusia, lahir hewan, itu hidup. Namanya yang hidup keluar dari yang mati. Kemudian yang mati keluar dari yang hidup. Juga sebaliknya. Seperti diumpamakan di sini, telur dengan ayam. Telur itu mati, keluar yang hidup. Kalau dibalik, dari ayam itulah keluarnya telur. Jadi itu terus selamanya sampai kiamat dunia. Manuk bak boh manuk, boh manuk bak manuk, dan terus menerus. Kemudian ada satu tinjauan lagi. Itu ditulis di dalam kitab Ar-Ridha, dalam tinjauan tasawuf. Maksud Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati juga bermakna bukan nyawa, tapi keadaan dan kondisi seseorang. Dikeluarkan yang hidup itu orang yang hidup hatinya. Orang yang taubat itu sudah hidup hatinya. Orang yang ibadat, dulunya dia berdosa, dulunya tidak beribadah. Ketika dia tidak beribadah, itu mati namanya. Ketika dia belum bertaubat, itu mati namanya. Kemudian dia bertaubat, itu hidup. Jadi Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Maksudnya manusia ini bertaubat. Sebelum bertaubat, mati namanya. Setelah bertaubat, ya hidup. Padahal orangnya saya hidup juga. Dua-duanya orangnya hidup. Jadi bukan dilihat dari orang yang hidup, tapi keadaannya yang hidup. Maka orang yang mati adalah orang yang tidak menggunakan apa yang Allah ciptakan dalam bentuk indera. Orang yang ada hati, tidak berpikir untuk agama, itu mati namanya. Kemudian dia berpikir untuk agama, sudah hidup. Nah, jadinya ngekeun ke udip, yang udip dari yang mati. Orang yang ada telinga tidak menjadikan telinga itu untuk mendengar seruan Allah. Hana gepupe agama bahasa Aceh, itu mati namanya. Kemudian dia mendengar seruan Allah, patuh terhadap yang diserukan Allah, hidup namanya. Jadi Allah keluarkan orang yang hidup dari yang mati. Dia menggunakan mata untuk melihat kauniyah ini, fenomena yang Allah ciptakan. Itu membesarkan Allah dengan melihat alam ini. Itu namanya orang yang hidup hati. Jadi Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Selain makna daripada memang benda mati, lagi boh manuk ngemanuk, juga maksudnya orang-orang yang taubat. Itu artinya orang yang hidup, yang sebelumnya itu mati. Sama seperti keadaan sena masjid hana urang, nyekeun masjid mati. Kemudian masjid itu ada jamaahnya, masjid udip. Maka dikeluarkan yang udip dari sebelumnya mati. Dan juga sebaliknya, dikeluarkan yang mati dari yang hidup, kebalikannya. Dulu dia itu rajin ibadah, hidup namanya. Kemudian tidak peduli lagi dengan agama. Hai timang li. Nak tak li timang katnya. Tumbahyang pi hana jelah li. Puasa pi hana jelah li, jamaah pi hana jelah li. Yang kamate keun.
Jadi dikeluarkan dari yang hidup menjadi mati. Dan ini banyak sekali contoh-contoh. Kalau kita buat dalam bahasa kita secara ringkas untuk dipahami, urang yang pertama jeru berubah menjadi jero, nyan gekeun putubit yang udip dari yang mati. Di awal jero, duda ka jeru. Nah, nyan berarti mengeluarkan yang mati dari yang hidup, hatinya maksudnya, keadaannya. Demikian juga keadaan suatu negeri atau suatu bangsa. Dulu misalnya kita begitu hidup bahagia, makmur, sentosa, mencari rezeki mudah, akhlak bangsanya bagus, sopan santun bagus, tata krama bagus. Itu keadaan yang hidup. Lalu bisakah menjadi mati? Bisa. Ketika negeri itu sudah tidak lagi makmur, rakyatnya tidak peduli lagi dengan moral, dengan bangsanya, dengan etikanya, dengan bahasanya, jadi mati dia. Jadi makna hidup dan makna mati tidak hanya diterjemahkan dari segi nyawa, tapi dari segi keadaan. Kita lihat ada hadis Nabi, dilihat dalam kitab hadis. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyiti, dalam hadis rawahu Bukhari. Nabi mengatakan, perumpamaan orang yang berzikir atau mengingat Allah atau beribadah kepada Allah. Makna zikir kan banyak. Ada zikir yang artinya yang kita ucapkan, ada zikir yang artinya kita ingat, ada zikir yang kita kerjakan. Intinya ibadah. Nabi membedakan orang yang beribadah dengan yang tidak beribadah. Orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, kepada Allah, dan orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah, masalul hayyi wal mayyiti, umpamanya persis seperti hidup dengan mati. Berarti yang beribadah itu hayyun, dia itu hidup. Yang tidak beribadah namanya mayyit, yaitu mati. Maka mencari orang mati sebenarnya ya sangat mudah. Atas nama manusia itu, orang mukmin tidak beribadah, ya mati namanya. Cuman orang itu ya jalan-jalan, kadang-kadang juga minum kopi dan sebagainya. Tidak mesti ya dikebumikan, karena yang mati adalah jiwanya. Ini tinjauan dari segi penafsiran secara sofistik, artinya secara ilmu tasawuf. Dan itu Allah yang mengendalikan semuanya. Ayat berikutnya, wa min ayatihi an khalaqakum min turabin summa idza antum basyarun tantashirun. Dan di antara kekuasaan Allah, Allah menciptakan kamu dari tanah. Maka di sini ada dua ayat yang kalimatnya berbeda. Ada satu khalaqakum, satu khalaqalakum. Kalau khalaqakum, kita diciptakan oleh Allah dari tanah, kita ini semua. Kalau khalaqalakum, kita diciptakan oleh Allah dari tanah dan diberikan pasangan dari kita sendiri. Sudah saya jelaskan yang lalu. Kita kawin dengan jenis yang sama. Karena kita manusia, maka mesti pasangan kita manusia. Mesti pasangan kita itu adalah jenis kita. Hanya dalam syariat agama Islam, manusia kawin dengan yang bukan jenis kita. Jadi kita tidak boleh kawin dengan binatang. Tidak boleh kawin dengan ya apapun yang bukan dengan jenis kita. Jenis kita pun dibatasi lagi. Harus kawin dengan lawan jenis lagi. Jadi tidak boleh kawin dengan sejenis. Maka perilaku yang kawin dengan sejenis itu tentu saja di luar daripada ketentuan agama, dan itu di luar daripada kepatutan. Tidak patut pekerjaan itu.
Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pasangan kita dari jiwa kita, artinya dari jenis kita manusia sendiri, itu menjadikan azwaja. Azwaja artinya pasangan. Yang namanya pasangan tidak mungkin sama. Sebab menyama nyan kon pasangan nanji. Maksud sama kon pasangan. Baut dengan baut nya hanjut tawing. Baut dengan mor. Musilop manteng hanjur unun man 12. Mesti tibelah unun, tibelah wi karena nyan pasangan azwaja. Maka menyonetrun nyan bermutuka silap baru betul. Oh mah kamu tukar silap akan tibelah wi tibelah unun. Nyan ke betul sebenarnya. Hanjur man 12 wi atau hanjur man 12 unun. Jadi silap yang betul itu silap yang mutuka. Bertibelah unun, tibelah wi nyan ka betul silap. Tapi menyobu sama gede man 12 unun nyan kon pasangan gekun. Maka kita dengan pasangan kita, dengan istri kita tidak sama. Satu laki-laki, satu perempuan. Satu bersifat maskulin, kejantanan. Satu bersifat feminim, kelembutan. Si lagi yang kepegat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka tidak boleh diharapkan sama laki-laki dengan perempuan. Hanjir tak harap sama. Karena perempuan adalah pasangan, bukan persamaan. Kon mesti sama. Tapi yang mesti sama, kepung ngaurina ngiyum kawin. Kan ngauragam tu, mengat sama aja maksud. Jadi, kawin laki-laki dengan perempuan, karena dia adalah pasangan. Yang namanya pasangan, mesti terpasang. Bermepasang memang ini. Lagi tak pasang ruda pak pelaknya satu pasang silop dan sebagainya, pakaian, pasangan baju, celana memang harus seperti itu. Hanjut berpersis sama karena hanya mungkin iup luar ya tuh luar tidak tahu mengat sama hanjut. Itulah namanya pasangan. Nanti dijelaskan lebih banyak dalam makna tazwij, ya, makna pernikahan itu sendiri. Wa min ayatihi, ayat berikutnya. Ini beberapa ayat Allah memulai dengan wa min ayatihi. Wa min ayatihi khalqus samawati wal arda. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu Allah menciptakan langit dan bumi. Pasangan juga dia. Pasangan langit, bumo, iup, langit iaitu. Maka kena dengan berpasangan. Pasangan siang, malam, dan sebagainya. Pasangan bu, itik, jitu mon ihoi. Jadi memang seperti itu. Allah ciptakan azwaja. Wahtilafu alsinatikum. Ini kekuasaan Allah. Dan Allah membeda-bedakan lidahmu. Artinya bahasamu beda-beda. Allah yang bedanya. Karena Allah yang beda, kesemuanya itu ciptaan Allah, ya sama-sama ciptaan Allah. Manggetanyo kadang-kadang kok dada. Hai tanyo urace. Tanyo kok dada. Ngan kamu aceh kayak lawan anak puak kecil. Padahal orang lain sama sih. Orang lain sama manusia sih. Jadi tidak ada yang lebih A lebih B, yang lebih hanya ada pada ketakwaan. Itu Allah yang menciptakan. Apa yang Allah ciptakan perbedaan? Alsinatikum, lidahmu artinya bahasamu. Maka tanya beda bahasa. Tapegah beda dengan lain negara, lain suku pih beda. Lagi tanya di Aceh. Saya di mana saya baca kemarin? Itu bahasa di dunia ini 2.700 bahasa. Man padum bahasa yang jut ditanya. Bahasa Arab, bahasa Aceh, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, yang krek-krek, yang pasif. Bahasa Arab, bahasa Gayo, bahasa Batak yang najak-jak Medan dua bro. Tak kunlah melimang bahasa.
Tu maka jadi tham tayah na depu bahasa alam. Berarti na 2007 sekian triliun yang ada depu bahasa di dunia ini. Dan itu didata oleh orang. Ada datanya itu. Nah, nanti bahasa yang 2.700 bahasa itu tersebar di seluruh dunia. Baik yang kita kenal orangnya atau tidak kita kenal orangnya. Dan itu tersebar lagi di dalam negeri-negeri. Indonesia ini berapa bahasanya? Bahasa Jawa lain lagi, nanti bahasa Padang lain lagi. Bahasa dan nanti ada kemiripannya lagi. Bahasa orang Padang mirip dengan bahasa katanya di Aceh Selatan. Jadi yang 2.700 bahasa di dunia ini. Itu semua Allah ciptakan dan bukan pilihan manusia sendiri. Karena katanya dicipta oleh Allah di Aceh, maka kita menggunakan bahasa Aceh dengan tidak mengurangi bahasa apapun di orang lain itu sana. Karena yang mandum variasi yang Allah ciptakan sendiri. Untuk dalam ayat lain, dengan berbeda bahasa, maka kita ada perintah saling mengenal. Li ta'arafu. Boh menyokat sama-sama. Putar kepulang daturi sikat sama-sama. Justru Allah ciptakan beda supaya terjadi interaksi, terjadi pergaulan dan terjadi komunikasi yang tentu saja menyebabkan perbedaan itu menyatu. Jadi alsinatikum ini kalau kita lihat arti kata lisan lidah, kena pegah beda bahasa. Dan juga karena beda lidah diperluas lagi. Bukan hanya beda bahasa. Gara-gara beda lidah, bukan hanya beda bahasa, juga beda rasa. Beda rasa sih, karena lidah rasa. Cina tamang bak warung, tiga-tiga tamang warung. Sama-sama tamang. Tabuh meja dua. Wate bismillah khanduri. Teh hidang tu bak ada tamang. Buka bismillah. Yang pasti beda jucuk dah. Padahal tamang tiga meja tabuh. Yang bangcok ka bismillah. Laju boh hiti aju phone. Iganyan boh timon ile graba. Iganyan sia mano. Nyan baru beo, baru lingkup satu meja sudah terjadi perbedaan. Hana banta ujareung, kan hana jareung ban cok rajaro. Tiga-tiga cok boh hiti. Nya hana. Tika beda kedoi. Itu baru ukuran 4 orang. Baru 4 orang sudah terjadi variasi. Man pulang rame-rame itu, maka wajar watena khanduri kepegat macam menu. Sebenarnya dia taruh banyak menu kan mengatara bah mendum. Karena tersedia untuk yang selera yang lain. Itanya kena prinsip lah tu. Umailung nyan yang galong. Tarik kena tak? Umailung nyan pi galong. Sebenarnya kan mana? Gepeduk le nyan karena orang itu memiliki selera yang berbeda. Cuma itanya hana mangat tubuh tu punya galau mandum tarasa. Katarik saya kena. Ya, yang kitanya. Ya, sebenarnya yang di sana ya di sana, yang di sini ya di sini. Makan hadis Nabi. Kul biyamini, makan yang di sekitarmu. Tak tajak bak khauri tak kedeh sansang gehon kedeh tak bak. Tak kedeh kan kedeh tanya bek tak kun. Oh maknya kasalah duit tu. Bek tak kun menat. Yang hideh atau hideh, yang hitanya hino atau hino. Jadi itu bukan untuk semua dicicipi, tapi untuk menjadi pilihan, ya pilihan. Maka saya kira makruh juga hukumnya. Kalau kita menyajikan makanan kepada orang banyak, satu pilihan itu makruh. Akan makruh karena melarat orang yang hanya pilihan. Tia kameng mandum, tu bak pesta tak begot. Tia kameng mandum. Gejai paju je katnya. Hang paju hu deuk, paju hu sibah kan tia kamengan. Benar pilihan lain. Minimal ka walaupun daging-daging ada ikan asin. Hai nan paju tia kameng ke. Ilung haji lu kaji engkau asin mentek. Minimal ada pilihan satu yang lain. Jadi jangan kita memaksa orang itu untuk makan. Lagi tanya jamun, tanya menyojak baru mau tanya, iya ke jame, yang kali dah gawa lagi tanya, iya. Sudah kita buat minumnya, sudah kita kacau, sudah kita aduk, baru dapat duduk pak jame. Nyan jame, jit pajuh mameh hajuk jame, tetap payah kerja ianya. Hana pilihan lain. Sebenarnya itu sudah benar dilakukan oleh orang-orang barat.
walaupun mereka itu bukan Islam. Kalau datang ke rumah orang barat, itu yang ditaruh adalah air yang tidak ditaruh gula. Gula puduk mengkleh. Dumna tanya kadar gula. Ku sabok sendok tinggal taduk kero tu. Cuman dia orang tanya menyolaganya ngekun merah sit. Oh man hai bakdro ti yucok. Ya tanya pilain penilaian. Yucok bakdro tu menghime yado han ti a ko tha bu apa hana ikhlas puduk ia ke tanya apa? Karena hana yado, itanya perle bekaya do lego bu mameh di baju yang kalaganyan. Tidakkah kita tahu bagaimana orang-orang yang tidak bisa kena gula lagi? Berarti sebenarnya kau betul ya urutnya. Ya, jadi kun self service untuk diri sendiri. Disitulah lahirnya budaya ala Prancis yang istilah kita sekarang. Nah, lahirnya supaya mana yang selera itu saja diambil. Nah, tidak mesti semua. Cuman yang terjadi beda budaya sih. Lagi beda budaya katanya wilayah Aceh Utara mungkin ya kita ini dengan wilayah selatan, barat selatan. Budaya kita itu makan telur dibelah baru indah, sering lompegah. Itanya mbak kauri menyo gebuh buah manok, buah itik kan, nyan bergeplah sih baru haya itanya. Bahkan menyo hana geplah, gepuduk buah itik ke hidangan, nya hana mulia hanya nenek kita dulu. Gekun bak anak darah, bak cucu. Hai, baik lagi nyan buah itik ke jamai. Pelah. Bahkan pelah. Hana roh buah itik bulat-bulat. Bermeplah supaya mulia. Ketika dihidangkan ke tamu, telur dalam keadaan terbelah dua. Nyan kamu lihat hai danyo. Menyo hana taplahnya hana mulia hai danyo. Tapi ketika orang di sana datang melihat kita belah telur, mereka lain lagi menilai. Oh, masa buah itik templah dua. Irit hatu. Itu namanya diferensiasi sosial, perbedaan persepsi dalam ilmu budaya. Aitanya menanti bagi urangnya nyan boh itik yang dihidangkan ke kitanya hanaplah menyoplah gak anggap kacacat. Nah, jangan dibelah, kok dibelah untuk tamu? Kan tamu harus utuh, taruh boh itiknya berbulat-bulat, utuh hanya je pelah-pelah. Menyoplah bagi urangnya gak anggap kamu mengurangi nilai. Tapi tanya kalau ilmu tak nilai. Bangatnya duduk boh itik bulat karuh takun. Menggeplah boh itik. Bit hana gena yu paju hok tanya. Sangnya gena duduk ke nonton sah. Ini namanya perbedaan persepsi. Bagi mereka itu membelah telur namanya tidak sopan. Masak telurnya dibelah. Bagi kita justru membelah itu namanya sopan. Sama seperti pisang. Budaya katanya pisang zaman tetrok zaman pisang gekoh dua. Karena pisang panjang-panjang. Jadi gekoh dua baru duduk ke jame supaya jame teh baju pisang habis apa minimal gecok tikrek. Nyan budaya katanya kakohnya pisang bek lagi yang panjang-panjang tat. Koh bek panjang-panjang tat. Sebab punya panjang hihi pihana god. Jadi di urang je punya takoh pisang keun. Sepelit itukah dia? Pisangnya harus koh dua, yang perbedaan. Nah, jadi perbedaannya semua harus dan wajib dihormati. Baik yang berbeda itu adalah budaya, yang berbeda itu adalah bahasa, yang berbeda itu adalah etika, yang berbeda itu adalah simbol-simbol adat. Wajib leutanya tak hormati, bahkan termasuk beda agama pun Allah yang suruh menghormati. Walau kita orang Islam tidak meyakini semua agama sama, nggak mungkin kita yakini semua agama sama. Maka mengat hati kena kedih juga hanyut. Kita yakin yang benar di sisi Allah. Inna dina indallahil Islam. Tapi terhadap agama lain, perintah Allah adalah tasamuh, toleransi, beragama dengan proporsional. Hana perintah agama katanya dia carut-carut gop hana. Hana dia releh-releh rumah ibadah gop hana. Menanti awaknya hana dia releh-releh rumah ibadah tanya hana. Jadi semuanya harus toleran. Ketika gereja tidak boleh dibakar, masjid juga tidak boleh dibakar. Jadi bek talu sebelah api.
Ketika orang Islam mayoritas mesti menghormati minoritas, yang minoritasnya pibek kurang aja. Juga menghormati yang mayoritas. Itu namanya tasamuh, namanya toleransi. Ujung-ujung lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Kami buat peringatan Maulid karena itu hari besar kami. Mereka menghormati. Mereka buat Natal karena itu hari besar mereka. Kita menghormati, bukan mengikuti. Yang salah ya mengikuti, yang salah menghormati. Apa itu? Itu Natal. Udah jangan diganggu, kan hak mereka itu. Mereka punya kegiatan. Kita menghormati saja, tidak mengganggu. Kenapa ya gangguan? Lagi uronyan nah lu karu gede bak media. Kena raya puai Banda Aceh. Nah, cara Tahwaisa itu kemarin. Benar awaknya nama dadro lah. Ya kita namanya juga punya orang itu, agama orang. Kan bukan sibuk, nggak perlu sibuk kali kita. Dengan kegiatan urian agama, kegiatan spiritual dro, kegiatan ranah agama dro. Hana peh ganggu piteo, karena itu yang kegiatan agama dro tuh. Jadi be alergi tak pitanya terhadap kegiatan internal orang lain. Selama itu tidak mencaplok-caplok, hanya mencaplok-caplok. Namun kita harus menjaga batasan yang sudah Allah jelaskan. Watai Allah nekun lakum dinukum, nyan matuji putra, hanji jam pulawo. Bagimu agamamu, bagi kita agama kita. Itu sudah sangat bagus kehidupan kita di dalam negeri yang pluralistik ini, yang majemuk ini. Maitnya lah do mono gabuk tak ngata gop, yang hinan he tu. Gabuk ke di tak ngata gop, ya tarot na gabuk, ya kan? Jadi ke ngan ada ro buta gabuk ada ro tu. Muthuna contoh dah pegang. Gabuk orang Islam hai kongot yang hana got ti salah. Misalnya malam Natal, itu bukan perayaan kita umat Islam. Itu perayaan ya Kristiani. Biarkan mereka itu membuat acara sendiri, acara mereka. Hana putak gabuk idanyo. Idanyo kan kumang urak-urak taku gede bak taya protes atagop kadang-kadang. Giliran acara drawat umat Islam nyan pitan tahu lakukan. Kan aneh juga saya. Idanyo tapu semarak malam tahun baru ro tu, malam tahun baru Hijrah. Jadi itu mesti dilihat dalam bentuk makro. Seolah-olah atanya tentang hanagato lang agama. Padahal mu tipe-tipe ayat Quran, mepak-pak mutulis lang ayat Quran tentang tasamuh, tentang toleransi. Banyak sekali ayat Al-Quran yang Allah sudah menyebutkan. Jadi Allah membedakan lidahmu itu menyebabkan perbedaan semuanya. Gara-gara beda lidah, beda rasa, dan beda bahasa. Tugas kita apa? Menghormati, karena itu semua ciptaan Allah. Wa alwanukum, dan Allah membedakan warnamu. Warna kulit itu, warnanya bisa diterjemah warna keadaan jesit, warna kulit jesit, warna suasana boleh juga, karena warnanya hana mucih yellow, kuning, merah, pulaunya hana mucih menang ke warnanya keadaan. Tekun lagi contoh mewarnai, lang kampungnya gara-gara na limong draw urang malim mewarnai kampungnya, kengkau urang malim yang kuning, kengkau urang malimnya merah, mewarnai. Artinya ada pengaruh. Itanya lebih god mewarnai, hana god diwarnai. Maksudnya urang kepada begah. Na urang hana god, gumengon ngaurang god. Yang diharapkan putra, urang yang godnya mewarnai. Pumakna mewarnai, pengaruh urang hana god. Urang na sembayang, gumengon ngaurang hana sembayang. Yang diharapkan urang na sembayangnya mewarnai. Gara-gara gaknya na sembayang, ngon-ngon yang hantai sembayang, kai sembayang. Hai, pijak ka sembayang. Yang kira ku kage warnai lingon ku ngendungnya nak sembayangnya meh ada sembayang ke tamale tu. Yang baik tanyo diwarnai, hai berakan Jumat dan sembayang. Yang kira ku aku ikut ngon ku nyan diwarnai. Nyan tu hadong adun. Jadi Allah membedakan warna ini tentu saja beda budaya dan beda adat istiadat.
Mesti kita itu menghormati karenanya mandum ciptaan Allah. Inna fi dzalika laayatil lil alimin, dan demikian itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mengetahui, bagi orang-orang yang alimin. Kita lihat sedikit penjelasan. Ai ikhtilaful lughat al-arabiyyah wal ajamiyah. Maksud daripada beda lidah, Allah membedakan bahasa. Ada bahasa Arab, ada bahasa Ajam. Apa itu Ajam? Selain daripada bahasa Arab, namanya bahasa Ajam. Selain orang Arab, namanya orang Ajam. Jadi kun Ajam, non Arab. Wa ghairihima, dan juga perbedaan lain-lain. Bukan hanya beda bahasanya, tapi juga beda yang lain-lain. Waqila, juga diberikan makna dalam tafsir, aradu ajnasin nutqi. Beda lidah maksudnya adalah beda lughah, beda ucapan. Jeut hit makna laginya. Getanyo takun baro. Pajan aja baro, karena getanyo tadi iluk semawe dan sekitarnya. Di urung Aceh Raya, pajan trok ne. Baro ka. Yan gekeun perbedaan lidah sit. Oh, ma sakit tak jaro lung. Ya wala iniคือsakit aro. Yang beda lidah sit. Jadinya baik nama dah. Hai, ikah hana sah bahasa Aceh ke aro ka keun. Yang betul pu jaro ikah mo bekero hana sah. Hanya hapu nama dawayan. Karena Allah yang membedakan. Maka saya dulu waktu KUA agak sedikit repot juga. Jadi pernikahan. Karena dengan jinameji tiploh menyama nyana saksi berbeda bahasa. Gebeki katnya bahasanya sama mandum. Dekai maah dengku. Salah don keun tak yo. Pakan kepunya keun dengan jiname. Pusi amuto julame. Hinan pikaji ke dawa. Ulang. Ilung hana kuakui ya. Jadi di urnya nya kebaru dengar julame barakah kahe keun jiname. Itu artinya perbedaan lidah. Juga artinya bukan hanya perbedaan lidah, tapi juga perbedaan arti dari bahasanya lebih luas lah. Tanyo baru, gede, Banda Aceh baru, iup, nyankan beda ucapnya, beda makna. Yang kejut tanyo harus ya sedikit banyaknya kalau datang ke negeri orang, itu sedikit belajar bahasa yang kira-kira ada tak nak ucapkan baik sampai salah ada. Ada kawan kami dulu itu dia tidak pandai bahasa Aceh. Jadi bahasa Acehnya ipuruna olengan mai pegawo, pegak pulio. Jadi kalau ada orang apa kabar, apa saya jawab. Ya, itu yang lingan lung di Takengon, gayo dia. Betul-betul enggak bisa bahasa Aceh. Kalau ada orang, apa kabar? Puhaba, pulun jawab. Apa saya jawab? Ipurno, salah ipurno. Kakun, katakat gede. Ya, jadi kan, puhaba, kutakat. Jadi itu yang dia ucapkan. Yang ke mitae ya. Nah, jadi itu namanya beda daripada arti yang luar biasa bedanya. Maka bahasa itu juga harus sedikit familiar dengan bahasa. Baik, tunggu-tunggu. Bahkan beda lagi, satu nama beda jenis bacaan. Walaupun itu satu nama, bahasa Inggris. Di sana ada American English, bahasa Inggris yang dipakai oleh orang Amerika, British English. Nah, yang bahasa Inggris dipakai oleh orang Inggris, kan beda ya? Beda. Jadi sudah namanya bahasa Inggris, masih beda lagi. Maka nah, yang namanya versi Amerika lain ucapan ji. Nah, yang versi daripada Inggris, tapi keduanya namanya English, namanya bahasa Inggris. Jadi ini bahagian daripada Alsinatakum yang dijelaskan di dalam kitab tafsir yang kita sebutkan ini. Mantap Pak Nasir. Sedikit lagi lurah tadi ya. Wa ashkalihi, dan perbedaan daripada muskilah. Muskilahnya hal-hal yang spesifik, kan muskilah.
Nah, terjadi perbedaan. Contoh mestilah kita orang di sini, orang wilayah kita sangat tidak mulia mengatakan untuk orang tua kita saat kita sapa dengan ka. Hai mak, ho kaja. Luar biasa hana sopannya. Bahkan urun dengar mantang hireun ye. Oh polong ho kaja ikun ke mak ai. Tengkang ka hireun de. Sementara bahasa itu di wilayah sana melabu biasa kita dengar. Mak baik tuan dek kajak aku dek. Kablong ke wabo. Saya dengar sendiri itu. Kok iskeun ka? Ho kajak mak. Bagi tanyo hana sopan, bagi urunnya sopan. Yang kan perbedaan. Jadi tidak boleh cara mereka kita yang nilai. Sama seperti cara kita mereka yang nilai. Maka kepegat dalam hukum komunikasi itu namanya interaksional. Bagaimana hubungan satu dengan yang lain itu disesuaikan. Kemudian hatta la takadu tasma'u. Apa ini sampai hampirlah dia itu tidak bisa dibedakan oleh orang yang mendengarnya. Dengan perbedaan itu, maka melalui perbedaan lisan yang Allah ciptakan itu terjadilah perbedaan-perbedaan dari segala hal yang lain. Bahkan dengan berbeda bahasa itulah menimbulkan perbedaan makna yang dipahami. Satu takun lagi tanya, orang memahaminya dengan satu artinya satu saja. Dua takun lagi tanya, orang memahaminya dengan dua. Yang kan dengan bahasa aja terjadi perbedaannya. Hatta lau takallama jama'atun min warai haitin yu'rafu kulla minhum binutfatin. Ya, nyo hayulong. Karena Allah gepu beda bahasa, kan hanya beda bahasa yang terjadi antara bangsa, antara budaya, tapi beda bahasa yang itu bak saboh lidah urang dengan lidah urang lain sama arti, cuman beda pendengaran. Simaiyahnya berbeda. Gepegat dino, kiban bagaimana kita tahu? Ya. Hatta miwarai haitin. Contoh, tanyoi dalam rumah. Tanyoi dalam rumah, hana tahu luar, dah hana tahu luar, hana di na CCTV le. Na jame rumah. Assalamualaikum. Nyan kata tu so tu. Buno tahu hana. Alian na jame elam. Assalamualaikum. Nyan pi kata tu so. Oh, ini aku dah tahu. Pakai mana? Karena su yang pertama dengan su yang kedua beda udah pegahnya, beda intonasi di. Menanti surinang ngan suragam padahal hana tahu reng miwarai haitin kita di balik dinding tapi kita tahu itu orang itu tahu nyan kan urang benar maka ji na urang yang urang dah urangnya sebenarnya kan cukup getun dathat cukup ya sebenarnya ke urang tapi karena getong pegat su sehingga gop yang ya gak nyan assalamualaikum nyan gop ya gak nyan padahal kan urang getun yang kejut punya perleh gertak gop robah su becut siapa nama kamu yang gop ya gara-gara ta robah su dan bak pengen gop ino mandum robah su ne na gop pu telepon penipuan nyen i robah su mandum jadi sapukeun di sada pukeun punanya sureng lainnya ya jadi meniru orang lain. Jadi yang tanya pegah bahwa dumnan kuasa Allah antara getanyo dengan sabe kerodro gepu beda pendengaran suara. Makanya juga dihormati. Sebab menyo gepu sama su mandum maka getanyo lumpah le kena pengut. Seandainya gepu sama suara pegah. Pakai kena pengut karena hana depunya suan getanyo ngangkan suan getanyo. Cuma menyo suan getanyo kata ayah kirim uang ya, adik udah habis duitnya. Ijo je nomor rekening tak kirim juga kenapa kan karenanya anak udah nyawa yang telepon beno tak turi su anak tu cuman banyak su pancuri lagi nyan tu kan karo tak kirim sih kelibur roh tak kirim sih apalagi dia tahu mungkin ada nomor rekening yang dia ketemukan lah
lagi pergi tu, ayah kirim duit ya. Tapi kita tanya anak tanya. Untung Allah ke beda-beda tu. Umahnya kan anak leung. Jadi inilah hikmah Allah membedakan suara kamu sehingga kita tidak salah menunjukkan seseorang dengan orang lain. Terakhir, sekiranya suara kita itu sama, maka akan kewalahan oleh pengadilan untuk mengambil satu hukum karena tidak bisa diketahui siapa pelakunya itu. Mesti nak ancaman bak telefon, kita diancam. Sekarang banyak ancaman melalui telefon. Dia mengancam kita. Mandum urang lagi nyantu ke mesti. Kiban cara ini temukan pelakunya di polisi. Kah hanya temukan karena suaranya sama. Ini kan kamu, kan suara kamu. Kan suara orang lain kan kayak itu juga. Hanya ada doa tujukan, hanya ada doa tujukan. Sehingga kewalahanlah hakim menentukan siapa yang bersalah karena tidak ada sisi yang berbeda. Jadinya hikmah diciptakan oleh Allah. Cuman ya sebagai peringatan saja, kita jangan terlalu alergi dengan perbedaan. Tengok alergi tak perbedaan. Saya beda tanya salah. Kan salah, bedanya beda sikun. Menyesalah tetap salah. Maka hargailah perbedaan dan jangan menghargai kesalahan. Contoh perbedaan. Lagi contoh tanya kenderaan. Tanya jak ulang sa. Atas nama motor ke di hijak mandum juga nak puji. Barang kapu motor je. Yang baik tajak ulang sa, tak tutup motor sigli. Yang salah. Tanya jak ulang sa, kupu motor sigli tak tutup. Maka lucu. Ada tutup pokoknya motor ke di motor Medan pijut. Oh Medan lewat ijak. Itanya baik tajak lewat. Tak hinan terus. Oh tak tutup motor puntet kan je si. Apa puntet yang pak puntet hana puntet tamah lam tak lanjut lam. Itu namanya perbedaan. Jadi intinya melalui ayat ini Allah memperkenalkan kepada kita itu perbedaan yang ada pada diri kita manusia. Sehingga salah satu yang kita pelajari itu adalah diferensiasi sosial. Artinya perbedaan sosial antara satu manusia dengan manusia yang lain. Menyebutnya orang Indonesia nyan urang malim berarti dengan kai jakrung, kajubah, kasurban. Sementara di tempat yang lain urang malim sit hana jakrung katnya ngelua dan hana jubah katnya ngenjas dan hana kopiah katnya ngen usugut pu hana takui malim gop hana mungkin mesti dan nejak negeri Turki. Ulama-ulama Turki belum tentu semuanya itu pakai peci misalnya. Karena awak yang ngenjas, adik deng imum ke ngenjas awaknya. Adik khutbah ngenjas si hana sah khutbah, tabak pakai dasi. Kan ku pakai jakrung. Hana cerita yan. Taya hoi urang yang kena, taya sok jakrung. Tanya tajak gede, tak sesuaikan dengan gede. Jadinya keun perbedaan tempat yang oleh Allah telah menjadikan itu sebagai sarana kemuliaan manusia. Dan tua rasa demikian. Mudah-mudahan manfaat faedah kita bersama.